Hai semuanya, pernah nggak kalian semua merasa capek? Bukan karena kerjaan terlalu berat, tapi karena pikiran nggak pernah benar-benar istirahat. Bangun tidur sudah mikir ini itu, siang sibuk membandingkan diri, malam susah tidur karena overthinking. Hidup terasa penuh, padat, dan berat. Padahal kalau dilihat lagi, banyak bebannya sebenarnya kita yang menaruh sendiri. Di titik inilah, gagasan tentang hidup tanpa beban mulai terasa relevan, bukan sebagai hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tidak terus-menerus menyeret beban yang sebenarnya tidak perlu dibawa kemana-mana. Hidup tanpa beban sering disalahpahami sebagai hidup yang serba santai, tidak peduli apapun atau lari dari tanggung jawab. Padahal yang dimaksud bukan itu. Hidup tanpa beban bukan berarti masalah hilang, kewajiban lenyap, atau tantangan berhenti datang. Hidup tanpa beban lebih dekat dengan cara memandang hidup itu sendiri. Banyak orang merasa hidupnya berat bukan karena kenyataannya memang seberat itu, tapi karena pikiran terus-menerus memelintir kejadian menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Kita sering memikul beban dari masa lalu yang seharusnya sudah selesai, kecemasan tentang masa depan yang belum tentu terjadi, dan ekspektasi orang lain yang bahkan tidak pernah benar-benar mereka ucapkan. Semua itu bercampur di kepala, membuat hidup terasa sesak, padahal tubuh sedang duduk diam dan tidak sedang mengangkat apa-apa. Sejak kecil, banyak dari kita dibiasakan untuk merasa harus selalu cukup, harus selalu benar, harus selalu di depan, harus selalu sesuai standar. Tanpa sadar, pola itu menanamkan keyakinan bahwa hidup adalah ajang pembuktian tanpa henti. Kita belajar mengejar pengakuan, bukan ketenangan. Kita belajar mengumpulkan validasi, bukan memahami diri. Dari sinilah beban mulai menumpuk. Setiap kegagalan terasa seperti vonis. Setiap kesalahan terasa seperti identitas. Setiap penolakan terasa seperti bukti bahwa diri ini kurang. Padahal kegagalan hanyalah kejadian, kesalahan hanyalah proses, dan penolakan seringkali tidak ada hubungannya dengan nilai diri. Hidup tanpa beban dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua pendapat harus diluruskan, tidak semua orang harus disenangkan. Tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Ketika kejujuran ini muncul, perlahan kita mulai melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Banyak beban berasal dari keinginan mengendalikan hal-hal di luar kendali. Kita ingin orang lain berubah sesuai harapan, ingin masa depan patuh pada rencana, ingin masa lalu bisa diperbaiki. Saat semua itu tidak terjadi, yang muncul bukan hanya kecewa, tapi juga lelah yang berkepanjangan. Ada momen ketika kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua yang dipikirkan ini benar-benar penting, atau hanya kebiasaan lama yang belum sempat dipertanyakan? Pikiran manusia pandai sekali menciptakan masalah tambahan. Satu kejadian kecil bisa berkembang menjadi skenario panjang tentang kegagalan hidup. Satu komentar bisa berubah menjadi krisis kepercayaan diri. Hidup tanpa beban tidak menuntut kita untuk mematikan pikiran, tapi mengajaknya bicara dengan lebih rasional dan lembut. Mengingatkan bahwa tidak semua yang terasa berat memang harus dipikul. Ketika kita mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu menuntut reaksi berlebihan, ruang di dalam diri perlahan terbuka. Ada jarak antara kejadian dan respons. Di jarak itulah ketenangan punya tempat. Hidup tanpa beban bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi tentang tidak menambah luka dengan cerita-cerita yang tidak perlu. Banyak luka menjadi lebih dalam bukan karena kejadian awalnya, tapi karena kita terus mengungkit, mengulang dan menolak menerima bahwa beberapa hal memang tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu beban terbesar dalam hidup adalah kebutuhan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang gemar memamerkan hasil, bukan proses. Senyum lebih dihargai daripada kejujuran, pencapaian lebih dirayakan daripada ketahanan. Akibatnya, banyak dari kita memendam lelah sendirian. Kita semua belajar menyembunyikan keraguan, menutupi ketakutan, dan berpura-pura kuat karena takut dianggap lemah. Padahal berpura-pura kuat adalah salah satu beban paling berat yang bisa dipikul manusia. Setiap hari harus tampil dengan topeng, menekan emosi, dan menyangkal perasaan sendiri. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa mengakui lelah bukan tanda menyerah, mengakui bingung bukan tanda bodoh, mengakui sedih bukan tanda gagal. Justru keberanian untuk mengakui apa adanya membuat beban berkurang.
Ketika perasaan diterima, bukan dilawan, energi tidak lagi habis untuk menyangkal. Kita mulai berdamai dengan fakta bahwa menjadi manusia berarti tidak selalu stabil, tidak selalu yakin, dan tidak selalu kuat. Banyak orang juga memikul beban perbandingan tanpa sadar, melihat hidup orang lain lalu merasa tertinggal, merasa kurang, merasa salah arah. Padahal setiap orang berjalan di lintasan yang berbeda, dengan titik awal, kapasitas, dan tantangan yang tidak sama. Membandingkan hidup sendiri dengan potongan hidup orang lain adalah resep pasti untuk merasa tidak pernah cukup. Hidup tanpa beban mengajak kita keluar dari jebakan ini dengan menyadari bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan. Tidak ada garis finish bersama, tidak ada waktu ideal yang berlaku untuk semua orang. Ketika kita berhenti mengukur diri dengan standar yang bukan milik kita, napas terasa lebih lega. Kita mulai melihat hidup apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya menurut orang lain. Banyak beban runtuh ketika kita sadar bahwa kebahagiaan tidak perlu izin siapapun. Hidup tanpa beban bukan berarti hidup tanpa tujuan, tapi tujuan itu datang dari nilai yang kita yakini, bukan tekanan yang diwariskan. Ada juga beban yang muncul dari penyesalan masa lalu. Kita sering terjebak pada pikiran seandainya dulu memilih berbeda, seandainya lebih berani, seandainya lebih sabar. Pikiran-pikiran ini terlihat masuk akal, tapi jika dibiarkan, mereka mengikat kita pada versi diri yang sudah tidak ada. Masa lalu tidak bisa diulang, tapi bisa dipahami. Hidup tanpa beban mengajarkan kita belajar dari masa lalu tanpa harus terus tinggal di sana. Pelajaran dibawa, rasa bersalah dilepas. Penyesalan berubah menjadi kebijaksanaan, bukan hukuman seumur hidup. Ketika fokus kita kembali ke hari ini, hidup terasa lebih ringan. Hari ini punya cukup urusan tanpa perlu ditambah bayangan kemarin dan ketakutan esok hari. Hidup tanpa beban bukan tentang hidup tanpa rencana, tapi tentang tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita belajar melakukan yang terbaik hari ini, lalu membiarkan hasil berjalan sebagaimana mestinya. Beban juga sering datang dari hubungan dengan orang lain. Harapan yang tidak diucapkan, luka yang tidak disampaikan, dan batas yang tidak pernah dibuat. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mengatakan tidak itu egois, menetapkan batas itu kejam, dan memilih diri sendiri itu salah. Akibatnya, kita kelelahan karena terus memenuhi kebutuhan orang lain sambil mengabaikan diri sendiri. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa batas bukan dinding pemisah, melainkan penanda sehat. Batas membantu kita tetap utuh tanpa harus menjauh. Tidak semua orang akan mengerti keputusan kita, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan setuju dengan pilihan kita, dan itu wajar. Beban muncul ketika kita memaksa diri untuk selalu dipahami. Padahal pemahaman adalah bonus, bukan kewajiban. Hidup tanpa beban berarti menerima bahwa kesalahpahaman adalah bagian dari relasi manusia, bukan tanda bahwa kita harus selalu mengalah. Kita juga sering memikul beban untuk memperbaiki orang lain, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, perubahan mereka, atau masa depan mereka. Niatnya mungkin baik, tapi hasilnya sering melelahkan. Setiap orang punya proses sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Ketika kita melepaskan peran penyelamat yang tidak diminta, beban perlahan turun. Kita tetap peduli, tapi tidak larut. Kita tetap hadir, tapi tidak tenggelam. Hidup tanpa beban juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Dunia ini tidak rapi, hidup tidak selalu adil, dan manusia tidak selalu konsisten. Mengharapkan hidup berjalan lurus tanpa hambatan hanya akan menciptakan frustasi. Ketika kita menerima bahwa kekacauan adalah bagian alami dari hidup, kejutan tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan bagian dari cerita. Kita berhenti bertanya mengapa semua ini terjadi, dan mulai bertanya apa yang bisa dipelajari. Ada ketenangan yang muncul ketika kita tidak lagi melawan realitas. Bukan menyerah, tapi menerima titik awal sebelum bergerak. Banyak beban berasal dari penolakan terhadap kenyataan. Kita ingin hidup sesuai bayangan, bukan sesuai keadaan. Padahal perubahan hanya bisa dimulai dari penerimaan. Hidup tanpa beban dimulai saat kita berhenti menghabiskan energi untuk menyangkal dan mulai menggunakan energi itu untuk melangkah. Dalam hidup yang lebih ringan, kita tidak lagi terobsesi mengendalikan hasil. Kita fokus pada usaha, sikap, dan nilai. Kita menyadari bahwa tidak semua hal harus sempurna untuk menjadi bermakna.
Banyak momen indah justru lahir dari ketidaksempurnaan. Ketika beban ekspektasi dilepas, ruang untuk menikmati hidup terbuka lebih luas. Pada akhirnya, hidup tanpa beban adalah latihan yang terus-menerus, bukan tujuan akhir yang sekali dicapai lalu selesai. Setiap hari ada saja beban baru yang mencoba menempel, entah berupa pikiran negatif, tekanan sosial, atau ketakutan lama yang muncul kembali. Yang membedakan adalah kesadaran untuk tidak langsung memeluk semuanya. Kita belajar memilih mana yang perlu dibawa, mana yang bisa ditaruh. Tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua perasaan harus dituruti, dan tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Hidup tanpa beban membuat kita lebih hadir. Hadir saat makan tanpa sibuk dengan layar. Hadir saat berbincang tanpa sibuk menyusun jawaban di kepala. Hadir saat lelah tanpa merasa bersalah. Dalam kehadiran ini, hidup terasa lebih nyata. Kita tidak lagi hidup di masa lalu atau masa depan, tapi di momen yang sedang berlangsung. Banyak orang mencari kebahagiaan jauh ke depan, padahal ketenangan sering tersembunyi di hal-hal sederhana yang sedang dilewati. Ketika hidup dijalani dengan lebih ringan, kita menjadi lebih ramah pada diri sendiri dan orang lain. Tidak cepat menghakimi, tidak mudah tersulut, dan tidak terlalu keras pada kekurangan. Kita memahami bahwa setiap orang membawa beban masing-masing, meski tidak terlihat. Empati tumbuh dari kesadaran ini. Hidup tanpa beban bukan membuat kita cuek, tapi justru lebih manusiawi. Ada kebebasan yang muncul ketika kita tidak lagi mendefinisikan diri dari pencapaian semata. Kita berharga bukan karena produktivitas, tapi karena keberadaan. Kita boleh beristirahat tanpa harus merasa tidak berguna. Kita boleh berhenti sejenak tanpa merasa tertinggal. Dunia tidak runtuh hanya karena kita melambat. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa nilai diri tidak fluktuatif mengikuti hasil. Perlahan, hidup yang tadinya terasa seperti kewajiban berubah menjadi pengalaman. Kita masih punya tanggung jawab, masih punya mimpi, masih punya target. Tapi semua itu tidak lagi menindih. Kita berjalan sambil bernafas, bukan terengah-engah. Kita bergerak karena ingin, bukan karena takut. Di titik ini, hidup tanpa beban bukan lagi konsep abstrak, tapi cara hadir di dunia. Hidup mungkin tidak menjadi lebih mudah, tapi kita menjadi lebih ringan. Masalah tetap datang, tapi tidak lagi membentuk gunung di kepala. Tantangan tetap ada, tapi tidak lagi menghapus rasa syukur. Kita belajar bahwa hidup tidak harus ditaklukkan, cukup dijalani dengan sadar. Dan disitulah, tanpa perlu lari kemana-mana, hidup tanpa beban perlahan terasa nyata. Ada fase dalam hidup ketika beban tidak lagi datang dari luar, tapi justru dari dalam kepala sendiri. Saat segalanya terlihat baik-baik saja, tapi dada terasa sesak tanpa alasan jelas. Pekerjaan berjalan, relasi ada, rutinitas lengkap, namun hati seperti membawa karung pasir kemana-mana. Di fase ini, banyak orang bingung karena tidak tahu apa yang salah. Padahal seringkali, beban itu bukan berasal dari apa yang terjadi, melainkan dari bagaimana kita menilai diri sendiri. Kita terlalu sering menjadi hakim paling keras bagi diri kita. Kesalahan kecil diperbesar, kemajuan kecil diabaikan, dan kekurangan lama terus diungkit. Hidup tanpa beban mengajak kita berhenti memperlakukan diri sendiri seperti musuh. Kita semua tumbuh dengan standar yang seringkali tidak manusiawi. Harus cepat, harus kuat, harus tahan banting, harus selalu punya jawaban. Ketika tidak sesuai standar itu, muncul rasa malu, rasa bersalah, dan rasa tidak pantas. Semua emosi ini kemudian berubah menjadi beban batin yang tidak terlihat. Padahal manusia bukan mesin. Ada hari-hari ketika fokus menurun, semangat hilang, dan energi habis. Itu bukan kegagalan, itu kondisi normal. Hidup tanpa beban berarti mengizinkan diri mengalami hari-hari seperti itu tanpa menambahkan drama mental. Seringkali kita juga memaksa diri untuk terus berkembang tanpa memberi waktu untuk mencerna. Setiap hari harus naik level, harus lebih baik dari kemarin, harus lebih produktif dari sebelumnya. Konsep ini terdengar positif, tapi jika tidak disertai jeda, ia berubah menjadi tekanan. Hidup tanpa beban bukan tentang berhenti bertumbuh, tapi tentang bertumbuh dengan ritme yang manusiawi. Ada waktu untuk melangkah, ada waktu untuk diam. Dan keduanya sama pentingnya. Ketika kita berhenti mengejar versi ideal diri yang tidak realistis, hidup terasa lebih ramah. Kita mulai melihat bahwa nilai diri tidak hilang hanya karena hari ini tidak maksimal.
Kita tetap berharga meski lelah, tetap layak meski bingung, tetap cukup meski belum sampai. Beban eksistensial yang selama ini menekan perlahan mengendur. Hidup tidak lagi tentang membuktikan diri, tapi tentang mengalami diri. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa hidup tanpa beban bukan berarti hidup tanpa ambisi. Ambisi tetap ada, mimpi tetap menyala, tapi tidak lagi diikat oleh rasa takut gagal. Kita bergerak karena tertarik, bukan karena terancam. Ketika gagal, kita kecewa, tapi tidak hancur. Ketika berhasil, kita bersyukur, tapi tidak sombong. Keseimbangan ini membuat hidup terasa lebih stabil dan tenang. Banyak beban hidup muncul karena kita terlalu melekat pada hasil. Kita mengaitkan kebahagiaan dengan tercapai atau tidaknya sesuatu. Jika berhasil, kita bahagia. Jika gagal, kita runtuh. Pola ini membuat hidup seperti naik roller coaster emosional tanpa sabuk pengaman. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa hasil memang penting, tapi bukan satu-satunya sumber makna. Proses, sikap, dan nilai yang kita pegang jauh lebih menentukan kualitas hidup jangka panjang. Ketika fokus kita berpindah dari hasil ke proses, tekanan berkurang drastis. Kita tetap berusaha maksimal, tapi tidak lagi menggantungkan harga diri pada satu titik akhir. Kita menyadari bahwa banyak faktor di luar kendali. Cuaca, timing, keputusan orang lain, dan keadaan tak terduga. Mengikat ketenangan pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan hanya akan menciptakan kecemasan. Hidup tanpa beban berarti menaruh ketenangan di tempat yang lebih stabil, yaitu pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ada juga beban yang muncul dari kebutuhan untuk selalu tahu arah hidup. Kita merasa harus punya peta lengkap, visi jelas, dan tujuan besar sejak dini. Padahal hidup seringkali baru memberi petunjuk setelah kita melangkah. Ketidakpastian adalah bagian alami dari perjalanan. Hidup tanpa beban mengajak kita berdamai dengan fakta bahwa tidak tahu bukan berarti salah jalan. Kadang, tidak tahu adalah ruang untuk menemukan. Ketika kita mengizinkan hidup berjalan dengan sedikit ketidakpastian, rasa cemas perlahan berkurang. Kita berhenti memaksa diri untuk punya semua jawaban. Kita memberi ruang untuk belajar, mencoba, dan salah. Beban perfeksionisme yang selama ini menekan mulai luruh. Hidup tidak lagi tentang membuat keputusan paling benar, tapi membuat keputusan paling jujur berdasarkan kondisi saat ini. Dalam hidup yang lebih ringan, kita juga belajar memisahkan identitas dari peran. Kita bukan pekerjaan kita, bukan status kita, bukan label yang disematkan. Semua itu bisa berubah, tapi diri kita tetap ada. Ketika peran runtuh, identitas tidak ikut hancur. Kesadaran ini membuat kita lebih fleksibel menghadapi perubahan. Hidup tanpa beban membuat kita tidak terlalu melekat pada satu bentuk hidup. Pelan-pelan, kita menyadari bahwa hidup bukan teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan pengalaman yang harus dijalani. Tidak semua hal harus masuk akal saat ini. Beberapa hal baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Ketika kita berhenti memaksa makna instan, hidup terasa lebih luas dan lapang. Ada beban lain yang sering luput disadari, yaitu kebutuhan untuk terus kuat di hadapan orang lain. Kita merasa harus menjadi sandaran, penenang, dan solusi bagi sekitar. Kita takut mengecewakan jika menunjukkan sisi rapuh. Padahal, memikul peran itu terus-menerus menguras energi batin. Hidup tanpa beban bukan berarti berhenti peduli, tapi berhenti memikul peran yang tidak sanggup kita jalani setiap saat. Kita berhak untuk tidak selalu siap. Kita berhak untuk mengatakan belum mampu. Kita berhak untuk mundur sejenak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Ketika hak-hak ini diakui, hidup terasa lebih adil. Beban emosional yang selama ini dipendam mulai menemukan jalan keluar. Kita tidak lagi merasa sendirian di tengah keramaian. Hidup tanpa beban juga berarti menerima bahwa tidak semua hubungan akan bertahan. Ada orang yang datang untuk sementara, lalu pergi. Ada yang berubah arah, ada yang tumbuh menjauh. Menggenggam semua hubungan dengan erat hanya akan melukai diri sendiri. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi menghormati dinamika hidup. Banyak beban hilang saat kita berhenti memaksa sesuatu yang sudah tidak sejalan. Dalam proses ini, kita belajar membedakan antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah rasa terputus,
sedangkan kesendirian bisa menjadi ruang pemulihan. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa sendirian tidak selalu buruk. Ada momen ketika kita perlu menyendiri untuk mendengar diri sendiri. Dalam keheningan, banyak beban yang akhirnya terdengar jelas dan bisa dilepaskan. Ketika hubungan dengan diri sendiri membaik, hubungan dengan orang lain ikut membaik. Kita tidak lagi menuntut berlebihan, tidak mudah tersinggung, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada respons orang lain. Hidup menjadi lebih seimbang. Kita hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Di titik ini, hidup tanpa beban terasa bukan sebagai upaya keras, tapi sebagai kebiasaan baru. Cara berpikir berubah, cara merespons berubah, dan cara memaknai hidup ikut berubah. Kita tidak lagi reaktif, tapi reflektif. Tidak lagi terburu-buru, tapi sadar arah. Pada akhirnya, hidup tanpa beban adalah tentang pulang ke diri sendiri. Melepas semua label, tuntutan, dan narasi yang bukan milik kita. Kembali ke kesadaran sederhana bahwa hidup ini tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Ada hari biasa yang layak dirayakan. Ada momen kecil yang pantas disyukuri. Ketika kita berhenti menunggu hidup besar, hidup kecil pun terasa cukup. Kita mulai menikmati hal-hal sederhana tanpa merasa bersalah. Istirahat tanpa merasa malas. Senang tanpa merasa berlebihan. Sedih tanpa merasa lemah. Emosi tidak lagi ditolak, tapi diterima sebagai bagian dari pengalaman manusia. Beban emosional berkurang karena tidak ada lagi perang batin melawan perasaan sendiri. Hidup tanpa beban juga membuat kita lebih lentur menghadapi perubahan. Ketika rencana berubah, kita menyesuaikan. Ketika harapan runtuh, kita merakit ulang. Tidak mudah, tapi lebih mungkin karena tidak lagi membawa beban tambahan berupa penolakan. Kita memahami bahwa hidup bergerak dan kita ikut bergerak bersamanya. Dalam hidup yang lebih ringan, kita tidak lagi terobsesi pada siapa kita di mata orang lain. Fokus bergeser ke siapa kita saat tidak ada yang melihat. Kejujuran pada diri sendiri menjadi kompas utama. Dari sana, keputusan terasa lebih selaras, langkah terasa lebih mantap, dan hati terasa lebih tenang. Hidup tanpa beban bukan tujuan akhir yang harus dicapai dengan sempurna. Ia adalah pilihan yang diambil berulang kali. Setiap hari kita memilih untuk tidak menambah beban yang tidak perlu. Setiap hari kita memilih untuk bernafas sedikit lebih dalam, berpikir sedikit lebih jernih, dan bersikap sedikit lebih lembut pada diri sendiri. Dan mungkin disitulah esensi hidup tanpa beban berada. Bukan hidup yang kosong dari masalah, tapi hidup yang tidak lagi dipenuhi oleh beban buatan. Hidup yang dijalani dengan kesadaran, penerimaan, dan keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Ada satu beban halus yang sering luput disadari, yaitu kebiasaan menghidupi pikiran yang belum tentu benar. Kita semua punya dialog batin yang aktif, dan seringkali dialog itu tidak netral. Ia penuh asumsi, prasangka, dan ketakutan yang diwariskan dari pengalaman lama. Satu ekspresi wajah orang lain bisa ditafsirkan sebagai penolakan. Satu keterlambatan balasan pesan bisa diterjemahkan sebagai ketidaksukaan. Dari sinilah beban tumbuh tanpa kejadian nyata. Hidup tanpa beban mengajak kita memeriksa ulang pikiran, bukan untuk meniadakan, tapi untuk menempatkannya secara proporsional. Banyak penderitaan bukan datang dari fakta, melainkan dari cerita yang kita bangun di kepala. Cerita itu terasa nyata karena diulang-ulang. Ketika kita mulai mempertanyakan cerita tersebut, beban mulai longgar. Apakah benar semua orang menilai? Apakah benar satu kesalahan menentukan segalanya? Apakah benar kegagalan hari ini berarti masa depan berakhir? Seringkali jawabannya tidak. Kesadaran ini bukan untuk menyangkal realitas, tapi untuk melihatnya dengan lebih jernih. Hidup tanpa beban juga berarti memberi jarak antara diri dan pikiran. Kita punya pikiran, tapi kita bukan pikiran itu sendiri. Pikiran datang dan pergi, berubah mengikuti kondisi. Ketika kita berhenti mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan isi kepala, kita tidak lagi terombang-ambing oleh setiap kecemasan yang muncul. Ada ruang tenang di balik semua kebisingan mental, dan ruang itulah yang membuat hidup terasa lebih ringan. Dalam keseharian, beban sering muncul karena kita terlalu sibuk hidup di kepala sendiri.
Kita memikirkan kemungkinan terburuk, menebak reaksi orang lain, dan merancang skenario yang belum tentu terjadi. Padahal hidup nyata terjadi di sini, di momen yang sedang berlangsung. Hidup tanpa beban mengajak kita kembali ke tubuh, ke napas, ke hal-hal konkret yang sedang dihadapi. Ketika perhatian kembali ke saat ini, pikiran kehilangan sebagian kekuasaannya. Pelan-pelan, kita belajar bahwa tidak semua pikiran perlu ditanggapi. Beberapa cukup disadari, lalu dilepas. Tidak setiap kecemasan perlu solusi instan. Tidak setiap kekhawatiran perlu diyakini. Sikap ini membuat energi mental lebih hemat. Kita tidak lagi menghabiskan tenaga untuk melawan bayangan. Hidup terasa lebih sederhana bukan karena masalah berkurang, tapi karena kita tidak lagi menambahkannya di dalam kepala. Beban hidup juga sering muncul dari cara kita memperlakukan waktu. Kita terburu-buru mengejar masa depan, seolah hidup baru dimulai ketika semuanya sudah beres. Kita menunda bahagia sampai target tercapai, menunda tenang sampai keadaan stabil. Pola ini membuat hidup terasa seperti ruang tunggu yang panjang dan melelahkan. Hidup tanpa beban mengajak kita berhenti menjadikan masa depan sebagai satu-satunya tempat layak untuk bernapas. Waktu bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi ruang yang perlu diisi dengan kesadaran. Ketika kita terus hidup di masa depan, hari ini terasa kosong. Ketika hari ini kosong, beban mental meningkat. Kita merasa hidup berlalu tanpa benar-benar dijalani. Hidup tanpa beban berarti mengizinkan diri menikmati proses, bahkan ketika hasilnya belum jelas. Ada kelegaan saat kita berhenti mengukur hari dari seberapa produktif dan mulai melihatnya dari seberapa hadir. Tidak semua hari harus menghasilkan sesuatu yang terlihat. Ada hari yang fungsinya hanya untuk bertahan, dan itu sudah cukup. Ketika kita memberi makna pada hari-hari biasa, hidup tidak lagi terasa sebagai penantian panjang. Kita juga sering membawa beban karena merasa terlambat sukses, terlambat menemukan arah, terlambat memulai. Padahal konsep terlambat lahir dari perbandingan. Tidak ada jam universal untuk hidup. Setiap orang berjalan dengan ritme berbeda. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa waktu bukan lomba, melainkan aliran. Kita berada tepat di tempat kita seharusnya berada untuk belajar hal yang sedang kita pelajari. Ketika tekanan waktu dilepas, keputusan terasa lebih jujur. Kita tidak lagi memilih karena takut tertinggal, tapi karena memang ingin melangkah. Hidup menjadi lebih selaras. Kita tidak terus-menerus merasa dikejar. Napas lebih panjang, pikiran lebih tenang, dan langkah lebih mantap. Ada beban yang muncul dari ketakutan akan kehilangan. Kehilangan status, kehilangan hubungan, kehilangan kenyamanan, kehilangan identitas lama. Ketakutan ini membuat kita menggenggam hidup terlalu erat. Kita menolak perubahan, mempertahankan yang sudah tidak sehat, dan bertahan di tempat yang tidak lagi sejalan. Hidup tanpa beban mengajarkan bahwa kehilangan bukan selalu musuh. Kadang, ia adalah pintu. Tidak semua yang pergi adalah kegagalan. Tidak semua yang berakhir adalah kesalahan. Beberapa hal memang selesai karena fungsinya sudah terpenuhi. Ketika kita berani melepaskan, ruang baru terbuka. Beban yang selama ini menekan dada perlahan terangkat. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang bagi hidup untuk bergerak. Kita sering lupa bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti. Menolak perubahan sama dengan menolak hidup itu sendiri. Hidup tanpa beban berarti bersikap lentur. Ketika keadaan berubah, kita menyesuaikan tanpa menghakimi diri. Kita belajar bahwa identitas tidak runtuh hanya karena peran berubah. Dalam kelenturan ini, kita menemukan kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk mengontrol, tapi kekuatan untuk beradaptasi. Bukan kekuatan untuk bertahan mati-matian, tapi kekuatan untuk melangkah dengan sadar. Hidup menjadi lebih ringan karena kita tidak lagi memikul ketakutan yang belum tentu terjadi. Ketika kita berhenti hidup dalam ketakutan kehilangan, kita mulai benar-benar hadir dengan apa yang ada. Hubungan terasa lebih tulus, pekerjaan terasa lebih jujur, dan waktu terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi sibuk menjaga, tapi menikmati. Pada akhirnya, hidup tanpa beban adalah tentang hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Cara kita berbicara pada diri, cara kita memaknai kegagalan, dan cara kita memberi ruang untuk pulih.
Selama hubungan ini penuh tuntutan dan hukuman, beban akan selalu ada, apapun kondisi luar. Ketika hubungan ini menjadi lebih ramah, hidup ikut melunak. Kita belajar memaafkan diri tanpa drama, mengakui kesalahan tanpa merendahkan diri, menghargai usaha tanpa harus menunggu hasil sempurna. Sikap-sikap kecil ini punya dampak besar. Beban emosional yang selama ini menumpuk perlahan terurai. Hidup tanpa beban tidak membuat kita kebal dari rasa sakit, tapi membuat kita tidak tenggelam di dalamnya. Rasa sakit datang, dirasakan, lalu dilepas. Tidak diabadikan menjadi identitas, tidak dijadikan cerita abadi tentang kegagalan diri. Kita tetap bergerak, meski pelan. Di titik ini, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi menekan lemah. Kita menjadi manusia seutuhnya, dengan semua ketidaksempurnaan. Anehnya, justru di sana ketenangan muncul, bukan karena hidup ideal, tapi karena tidak lagi melawan kenyataan. Hidup tanpa beban bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ia adalah pilihan kecil yang diambil berulang kali. Pilihan untuk tidak menambah pikiran yang tidak perlu. Pilihan untuk tidak menghukum diri tanpa alasan. Pilihan untuk hadir, menerima, dan melangkah dengan kesadaran. Dan mungkin disitulah hidup terasa paling ringan. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kita tidak lagi membawa beban yang seharusnya bisa ditaruh.